Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Alifia Nabila dan teman saya bernama Safia. Di sini kami dari kelompok 3 dan akan menyampaikan presentasi hasil kelompok kami yang berjudul Studi Islam melalui pendekatan interdisipliner. Yang pertama, pengertian interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan pemecah suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut ilmu yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Pentingnya pendekatan ini semakin disadari keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Misalnya dalam mengkaji teks agama, seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang tidak cukup dengan hanya mengandalkan pendekatan teoritis saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis. Contohnya dalam memahami ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 tentang poligami, walaupun secara kajian budaya secara tekstual memiliki makna adanya kebolehan untuk berpoligami. Namun dalam kajian budaya lokal, kajian psikologi seorang istri, norma sosial atau adat, di mana kita ini perlu mendapatkan sebuah perhatian. Karena jika tidak, maka bukan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga, melainkan persoalan-persoalan yang baru yang lebih pelik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safia. Kepada Safia, saya persilakan. Baik, selanjutnya ruang lingkup studi Islam interdisipliner. Agama sebagai subjek studi minimal dapat dilihat dari segi sisi agama sebagai doktrin dari Tuhan. Dari kedua sumber, Al-Quran dan Al-Sunnah, ajaran Islam diambil. Namun, ajaran Islam yang digali dari dua sumber tersebut memerlukan keterlibatan dalam bentuk ijtihad. Sampai di sini jelaslah bahwa ternyata ajaran Islam itu selain langsung diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, ada yang diambil melalui ijtihad. Sebagai gejala budaya, hasil pemikiran manusia yang berupa interpretasi terhadap teks suci itu disebut kebudayaan. Maka, sistem pertahanan Islam, sistem keuangan Islam, dan sebagainya yang timbul sebagai hasil pemikiran manusia adalah kebudayaan pula. Sebagai interaksi sosial, jika Islam dijadikan sebagai sasaran studi sosial, maka harus mengikuti paradigma positivism, yaitu dapat diamati gejalanya, dapat diukur, dan dapat diverifikasi. Hanya saja, sekarang ini juga berkembang penelitian kualitatif yang tidak menggunakan paradigma positivisme. Ini berarti ilmu sosial itu dianggap tidak dekat kepada ilmu kealaman. Selanjutnya, urgensi studi Islam interdisipliner. Urgensi studi ini dilakukan dengan pembangunan paradigma yang harus ditanamkan dalam masyarakat. 1. Perubahan format formalisme menuju substantif. Perubahan yang dimaksud ialah Islam sebagai agama samawi dan suci. Tidak hanya dipandang dari aspek legal formal atau hukum tekstual belaka, atau lebih sederhananya hanya dipandang pada sisi halal dan haram, makruh, dan lain-lain. 2. Perubahan eksklusivisme menuju universalisme. Umat Islam masih didominasi oleh pandangan yang eksklusivisme, suatu pandangan yang menganggap bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama atau mazhab aliran yang dianutnya. Agama atau mazhab lain sebagai sesat dan perlu dijauhi, bahkan dimusuhkan. Yang ketiga, perbaikan intern dan ekstern atau insider-outsider. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya keterbukaan atau open-minded bagi setiap pengkaji baik insider maupun outsider. Dan seringnya dialog antar keduanya sangat penting. Keterbukaan dan dialog akan membantu tercapainya kesepahaman intelektual atau intellectual understanding antar semua pengkaji Islam. Yang keempat, pengajian sekaligus pengkajian. Dengan metode Islam dari berbagai aspeknya dan dari berbagai mazhab dan alirannya melalui metode yang sistematis, seseorang akan memiliki pengetahuan Islam yang komprehensif. Kajian Islam seperti ini biasanya diselenggarakan di perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga kajian keislaman. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya kembalikan semuanya kepada dosen pengampu.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.